Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadi ila yaumiddin, amma ba'du. Kematian adalah keyakinan. Allah berfirman agar kita istiqomah di dalam menjalankan ketaatan hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang sesuatu yang pasti kalian meyakininya, yakni apa? Kematian. Kita merindukan ketika menjadi imam, waktu kita sujud tidak bangkit-bangkit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat kita dalam kondisi, kata Rasul, orang yang paling dekat dengan Allah. Di Sidoarjo itu ada Pak Yai, anak-anaknya yang di Jakarta, yang di luar kota, suruh pulang. Satu persatu sekeluarga disuruh masuk, dinasehati, diwanti-wanti. Tinggal ibunya anak-anak yang terakhir, dinasehati, diwasihati. Akhirnya bilang, Bu, aku tak istirahat, aja ditangekno. Waktu zuhur mestinya bapaknya anak-anak ini kan makan siang, sholat. Kok tidak keluar? Biasanya ke masjid. Begitu dibuka, sambil mengisyaratkan jari telunjuk, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang jualan, yang di Suwun itu, sampean pingin cabenya berapa, Bu? 3. Diambilkan 3 cabai, ulek-ulek ditaruh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sementara waktu terjadi smackdown, dijotos oleh temannya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya bayangkan kalau saya nanti diangkat sebagai bintang film, saya harus memerankan orang yang anti Tuhan gitu. Begitu terasa tidak ada Tuhan, tidak perlu sholat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah kematian, sesuatu yang pasti terjadi. Tapi anehnya, kok tidak banyak di antara kita yang belajar bagaimana menyebut kematian. Alhamdulillah, sekian banyak hadis kita rekrut, kita kaji secara tematik. Insya Allah ini baru selesai kira-kira 12 episode. Kita cicil lah. Ma la yudraku kullu la yudraku julu. Kalau keseluruhannya tidak bisa kita selesaikan, ya tidak kita tinggalkan seluruhnya. Saya memulai dengan muqaddimah kematian, pengantar kematian. Yang pertama kali
biasanya kematian itu dimulai dari namanya musibah biasanya, karena kita yang ingin dalam itu hal-hal yang biasanya. Rasulullah pun menjemput kematiannya dimulai dari apa? Musibah. Tidak tanggung-tanggung diracun oleh wanita Yahudi. Karena persepsi orang Yahudi itu, kalau seseorang sudah mendapatkan predikat Rasul Allah, berarti dia sudah bukan manusia lagi. Makomnya itu sudah makrifat, kebal ditembak gitu. Persepsinya orang Yahudi, bahkan dikultuskan sebagai anak Tuhan. Uzair itu hamba biasa, karena diyakini sebagai Rasul Allah, dikultuskan sebagai anak Tuhan. Nabi Isa itu kan manusia biasa, lahir dari seorang ibu, dikultuskan sebagai anak Tuhan. Dan bukan mustahil Nabi Muhammad pun nanti ada yang mengkultuskan sebagai anak Tuhan. Alhamdulillah, berkali-kali Rasul selalu mengingatkan jangan berlebih-lebihan melihat yang namanya manusia kodrat biasa yang diangkat sebagai Rasul. Nah, karena persepsi Yahudi beda, dicoba testimoni. Bener enggak Nabi Muhammad itu Rasul Allah? Diberi makanan yang mengandung apa? Racun. Makanya dia tidak dipermasalahkan, karena teologi mereka gitu. Karena diracun, akhirnya Rasulullah sakit apa tidak? Sakit, manusiawi. Rasa sakit itu terus bertambah, bahkan berakhir dengan kematian beliau. Itu sejarah. Masya Allah. Nah, ketika kita diuji rasa sakit sebagai pengantar kematian, alhamdulillah kita dibimbing oleh Rasul untuk sabar terhadap apa? Musibah. Saya punya kalimat yang kaget jamaah itu. Kapan ya Bapak Ibu musibah itu kita jadikan rahmat? Kaget. Nah, kok bisa Ustaz? Musibah kok jadi rahmat? Bayangkan kita kan orang konglomerat kaya raya, namun masih jauh dari Allah. Wisata, kecangar, sekeluarga. Akhirnya apa? Mobil kita masuk ke dalam jurang. Qadarullah, kita masih diberi selamat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita di rumah sakit di IGD. Apa yang kita ucapkan? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Subhanallah adada khalqi, wa subhanallah ridha nafsi, wa subhanallah zinata arsy, wa subhanallah midada kalimati. Lisan kita ini basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah sakit ini
menjadi rahmat bagi kita, lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita diuji sakit, ada nasihat di dalam Al-Quran supaya kita sadar, walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat wa basiris sabirin. Bahkan di ayat yang lain disindir kita oleh Allah, enak aja ente mengaku beriman sementara ente belum diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong ingin naik kelas saja perlu diuji dulu. Saya kemarin sudah dipanggil oleh presiden terpilih, ya. Diuji saya. Kalau nggak jadi menteri ya jadi wamen lah. Ternyata gagal, nggak jadi saya. Diuji dulu. Tuh gambarannya, mau masuk surga tidak diuji, kok enak. Naik kelas saja harus diuji. Bukan main ujian dari Allah. Ada rasa takut apa saja, ada rasa lapar, ada kurang harta, jiwanya ada yang wafat, tapi sebagai hamba yang beriman dapat kabar gembira, wa basiris sabirin. Kalau gitu nanti kalau diuji oleh Allah kita harus berlaku apa? Sabar. Nggak gampang. Di dalam surat yang lain Al-Baqarah, wa sa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa sa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Asbabun nuzulnya untuk perang, tafaulnya bisa untuk segala macam kasus. Dalam kasus pernikahan bisa. Lah kok aku dijodohno ambek wong laki-laki irunge mendelep, kok enggak irung sing mancu? Boleh jadi kamu enggan kepada orang itu, justru dialah yang berdampak positif bagi masa depan kita. Tidak ada yang tahu, Allah yang tahu. Kok hasil istikharah yang hadir selalu yang mendelep? Bismillah. Kalau Allah yang menjodohkan, hidup selalu penuh dengan berkah. Begitulah kira-kira diuji sakit seperti ini, perasaan kita tidak enak lah. Perasaan kita, kok begini hidup saya? Anda justru inilah mungkin yang terbaik bagi kita. Saya diuji, ya Allah, tidak bisa melihat saya. Satu mata ini sudah tidak bisa melihat, sehingga sering nyadu orang gitu. Saya harus mohon maaf kepada yang pernah saya cadu. Alhamdulillah memahami, malah mendoakan mudah-mudahan cepat sembuh, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi nanti gak diuji gini, ngelirian terus bahaya. Terlalu banyak maksiat. Lebih baik begini, yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menarik adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
Qala Rasulullah, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Besarnya pahala itu bergantung dengan besarnya ujian. Makin besar ujian kita dijanjikan oleh Rasul, makin besar pahala yang kita raih. Bagaimana tidak, hari-hari selalu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innallaha, ada sesungguhnya Allah, idza ahabba qauman, kalau mencintai kaum, ibtalahum, maka Allah selalu memberi musibah kepada mereka. Bahaya hamba Allah itu kalau terus saja mendapatkan kenikmatan, ada kecenderungan innal insana layatgha ar-ra'ahus taghna. Ada kecenderungan kita menjadi tauhid, menjadi sombong, menjadi setan, merasa cukup jabatannya, merasa cukup kedudukannya, merasa cukup harta kekayaannya. Biasanya begitu naluri manusia kalau tidak dibimbing oleh Allah. Akhirnya Rasul dawuh, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhr. Yang ridha dengan ujian Allah pasti dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makom tertingginya sufi, sudah makomnya sudah makom ridho. Wa man sakhita, yang jengkel, yang ngamuan, yang emosian, yang marah, pasti mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis Suhaib, penduduk negeri Syam, memeluk Islam, akhirnya dia milih hijrah ke kota Madinah sampai wafatnya. Allahu Akbar. Dia tinggalkan negaranya, mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya dia menyampaikan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala, ketahuilah, inna amral mu'min kullahu khair. Seluruh perkara yang diberikan Allah kepada seorang mukmin, dampaknya adalah selalu baik. Fa in asabat usra, kalau kita ini mendapatkan limpahan nikmat, syakara, dia adalah sosok manusia yang pandai bersyukur kepada Allah. Kalau itu yang menjadi karakteristiknya, apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Maka bagus dampaknya bagi dirinya. Wa in asabatu dharra, kalau terkena musibah, sabara, dia adalah seseorang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah selalu mendampingi orang yang sabar. Kalau ada teologi seperti ini, musibah apa sih yang menimpa kecil dibanding pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak gampang Bapak Ibu kita hidup berdampingan nasihat Rasul seperti ini. Orang yang tidak didampingi oleh Rasulullah, aduh, diberi kekayaan sombong,
diberi kemelaratan, kufur lagi. Hadisnya memang tidak sahih. Kadal fakru ayyakuna kufron. Hadisnya dhaif jidan gitu. Mestinya kebalik, ditakdirkan kufur itu, ditakdirkan fakir itu biar lebih dekat dengan Allah, mestinya gitu. Itu sebabnya barangkali ada di antara bapak ibu yang sudah bosan urusan dunia, sudah belenger menikmati dunia, monggo berdoa seperti doanya Rasul. Untuk sementara ini jangan diamini dulu. Nanti kalau sudah siap, Allahumma ahyini miskina. Sudahlah ya Allah, hidupkan saya ini miskin-miskin saja, jangan diamini dulu gitu. Khawatir sampean belum siap jadi orang miskin gitu. Wa tawaffani miskinan, wafatkan saya dalam kondisi miskin. Wa alhiqni bi zumratil masakin, masukkan saya ini dalam golongan orang-orang yang miskin. Sehingga Rasul wafat, tidak ada tuh yang diwariskan kecuali apa? Bigol dengan pedangnya. Padahal beliau kan di atasnya presiden. Mestinya kekayaannya bukan miliaran lagi, Pak. Triliunan, Pak. Masya Allah. Kenapa ya Rasul kok begitu? Saya ini loh, mata saya ditunjukkan oleh Allah, ini mukjizat. Ternyata yang paling banyak menghuni surga orang kaya atau orang miskin? Nah, yang terbanyak itu justru orang miskin. Orang kaya dengan orang miskin dimasukkan surga dulu mana? Kaya atau miskin? Hadisnya begitu. Senang masuk surga dulu atau terakhir? Dulu. Berani doa seperti itu? Belum. Doanya sekarang dibalik. Allahumma ya Allah, in kana rizquna fis sama fa'anzilhu. Kalau rezeki kami masih di langit, turunkanlah ya Allah. Alhamdulillah, dituruni hujan, akhirnya tumbuh-tumbuhannya hidup segar, buah-buahnya buahnya. Alhamdulillah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau rezeki kami masih tertanam di bumi, keluarkanlah ya Allah. Nggak biasa kita cangkul-cangkul, geduk-geduk. Alhamdulillah dapat batangan emas 1 kintal. BBE. Cangkul-cangkul bumi, tanami kacang sanca inci. Waduh, hasilnya sampai 30 tahun bahkan 40 tahun. Hasilnya bisa untuk kesehatan masyarakat. Alhamdulillah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau rezeki kami masih terlalu jauh, bayangan kita masih di Saudi, bayangan kita masih di Hong Kong, dekatkanlah ya Allah. Enggak perlu saya ke Saudi ya Allah, enggak perlu saya ke Hong Kong ya Allah. Didekatkan rezeki kita oleh Allah. Wa in kana qalilan fakatsirhu. Kalau rezeki kami masih terlalu sedikit, perbanyaklah ya Allah. Kok enggak ono sing ngamini? Enggak mau tak rezeki yang banyak.
Tapi jangan lupa, wa in kana haraman fatahhir. Kalau dalam rezeki ini masih tersisip barang yang haram, miliknya Allah belum kita keluarkan, belum kita zakati, kok hasil korupsi, sucikanlah ya Allah, dijaga harta kita menjadi harta yang berkah. Itulah ujian bagi seorang mukmin. Tidak ada yang buruk. Dikasih kemewahan kayak Abu Bakar As-Siddiq menghadap Rasul. Bagaimana seluruh harta ini diwakafkan untuk Islam. Baik atau buruk? Baik. Benar atau tidak? Tidak benar. Kenapa ya Rasul? Terlalu banyak Kalau separuhnya ya Rasul, ojo. Kenapa ya Rasul? Terlalu banyak Abu Bakar gitu. Sepertiganya gimana ya Rasul? Ya enggak apa-apa, sepertiga itu sudah cukup banyak gitu. Bayangan Rasul, bayangan Abu Bakar, tanah yang seluas itu untuk merenovasi rumah Rasul. Rasul datang ke Madinah, tiba Kuswa itu ndoprok di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Kata Rasul, kalau ingin tahu di mana tempat tinggal saya, lihat Kuswa. Itu kendaraan hadiah dari Abu Bakar. Di mana berderung, di situ saya tempat tinggal. Bayangan kita ndoproknya di istana, enggak. Di rumahnya orang yang termiskin pada zamannya. Sampai lihat sampai sekarang rumahnya Rasul hanya 4,5 kali 9. Tipe berapa? Diseket menjadi 4. Seket yang pertama untuk penerima tamu khusus dan sahwanya Rasul, tempat sholat. Seket yang kedua, tempat tidurnya Rasul bersama Aisyah. Seket yang ketiga untuk dapurnya Aisyah. Seket yang keempat untuk tidurnya Abu Hurairah bersama khodamnya Anas bin Malik. Sampai ketika Rasul sholat di kamarnya, Aisyah itu kayak i'tiradul janazah, sosok jenazah. Kalau Rasul tidak sujud, kaki yang dipiak dulu, baru dijadikan tempat sujud. Ini bukan berita hoak, ini real. Sebab nggak sampai 2,5 meter. Lah orang dulu kan tinggi-tinggi. Nanti kalau Rasul bangkit, apa kata Aisyah? Kaki saya selonjorkan lagi. Kenapa? Yo kiyulah. Rasul kalau sholat malam Al-Baqarah khatam. Nanti kalau sujud dipiak lagi, ya Allah. Bismillah, tanah-tanah ini biar untuk merenovasi rumahnya Rasul. Lantilalah, kok enggak untuk merenovasi rumahnya, untuk bangun masjid. Sampai sekarang dikenal dengan Masjid Nabawi. Ya Allah, bukan hanya Abu Bakar yang mewakafkan tanahnya jadi masjid. Kita sholat di sana dijanjikan oleh Rasul nilainya sama dengan 1000 kali sholat di tempat yang lain. Berapa miliar manusia yang sudah menikmati sholat di situ. Bukan hanya mereka yang dapat pahala, Abu Bakar pun kecipratan dapat pahala. Ya pantas kayak Abu Bakar ini sudah masuk surga tanpa dihisab. Wakafnya banyak, amal solehnya banyak, dan saya belum pernah membaca Abu Bakar setelah jadi khalifah itu korupsi, nggak pernah saya.
Lah kita itu wakafnya ndak punya, amal solehnya sedikit, korupsi kita banyak. Kayaknya ndak pantas kita masuk ke dalam surga. Itulah gambaran orang yang mewah. Kemewahannya justru untuk ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu satu dari sekian banyak yang menyadari bahwa kekayaan itu bisa menghampiri ridhonya Allah. Itu gambarannya. Hadis Suhaib memberi pelajaran bagi kita. Musibah apapun yang kita hadapi, semestinya kita rubah menjadi rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian tahap berikutnya tetap memuji Allah atas musibah itu. Aneh, dapat musibah kok tetap memuji kepada Allah. Berkeyakinan lagi bahwa musibah itu adalah yang terbaik. Aneh. Ini doktrin Rasulullah. Tidak mungkin dengan nalar, tidak mungkin. Hanya wahyu yang bisa membimbing kita. Begitu kita musibah gini itu, lah kok kita yakin amantu bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Saya sudah ikhtiar ya Allah, saya sudah berdoa ya Allah. Cita-cita saya itu bagaimana di rumah saya itu, ada musik yang luar biasa ya Rasul. Sampai detik ini gagal ya Allah, belum mendapatkan saya ya Allah. Yakini inilah takdir yang terbaik menurut Allah. Daripada kita akhirnya diberi jam 1 malam mestinya tahajud, dangdutan aja gitu. Jam 2 mestinya kita tahajud, ngeremoan aja. Oh, ternyata Allah mengalihkan permohonan saya, meyakini yang saya minta adalah tidak masalah bagi saya, dialihkan oleh Allah yang lebih baik. Bukan Allah tidak mengijabahi, tetap mengijabahi, tapi Allah tahu kapan kita akan diberi dan kapan pemberian ini akan ditunda atau dialihkan yang lebih baik. Bahasa orang tua kepada anak, tiap hari anak ngeluh disetrap di sekolahan. Kenapa nak? Terlambat datang ke sekolahan. Terus mau apa nak? Tolong diberikan sepeda motor untuk saya. Permintaan bagus, rasional. Tapi bapak tahu anak saya belum saatnya untuk diberikan sepeda motor. Kalau orang tuanya itu tidak memberikan sepeda motor, bukan karena kebencian orang tua kepada anak, enggak, karena orang tua tahu lebih maslahat biarkan dipares anak saya daripada dia dibelikan sepeda motor. Itu karena sayangnya orang tua kepada seperti itulah ketika Allah kita minta, kok kita tidak diberi? Bukan tidak diberi, ditunda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mandu haji bapak-bapak, jamaah saya bimbing, jangan lupa nanti waktu tawaf doa ya, afan saya Allah, afan saya Allah, waktu tawaf. Ya mudah-mudahan tidak ada yang ngikuti gitu. Pulang ngaji belum seminggu sudah ditelepon, dilantik, dikasih fasilitas. Apa ini Prof? Fasilitas buat Anda. Kendaraan apa?
tanyakan kepada panitia. Tiba dapat Avanza, alhamdulillah. Besok saya tingkatkan ya Allah. Begitu mandu haji lagi, merci ya Allah, merci ya Allah. Pulang dari haji, gak dapat merci saya, dikasih X over saya. Mungkin kata Allah, belum makomnya kamu pakai merci bro gitu. Nanti dikasih merci sombong, nanti dikasih merci wah macamnya. Yang masalah sementara ini nek ngono nanti tak tingkatkan ya Allah, Rolls ya Allah, Rolls ya Allah, BBE dikasih Innova, BBE. Begitulah Allah mengatur hambanya untuk kebaikan kita, untuk kemaslahatan kita. Amantu bil qadari, ikhtiar sudah, doa sudah, mendatangkan kita kepada kenyataan inilah yang terbaik dari Allah. Sakit sudah upaya, berobat sudah kemana-mana, kok sampai sekarang belum sembuh, sampai nggak bisa ikut kuliah hampir 1 semester. Sampai saya bilang, siapa yang tahu mahasiswa ini? Saya, Ustaz. Kenapa enggak masuk sekolah? Sakit, Ustaz. Beritahu kepada dia, minggu depan kalau enggak masuk saya coret namanya. Disampaikan, diantarkan bapaknya naik becak. Ya Allah. Untuk ditunjukkan kepada saya, benar-benar sakit, tidak memungkinkan untuk kuliah. Ya Allah, mau saya, mau Ustaz. Kalau gitu saya latih pernafasan berirama. Alhamdulillah, 3 level selesai, sehat. Ketemu saya jadi muadzin. Ya Allah, saya tanya gimana kondisi? Alhamdulillah sehat Ustaz gitu. Sudah nikah? Sudah Ustaz. Punya anak 3, kalah saya. Ya Allah. Luar biasa. Kenapa? Sakit apapun sudah ada obatnya. Mungkin kita yang belum tahu. Bapak Ibu, sekarang sudah ditemukan penyakit COVID, ternyata ada obatnya. Ada yang tahu obatnya apa penyakit COVID? Cipluan. Ya Allah, tua saya Ustaz, mahal-mahal cari pengobatan, tiba waras sampai cipluan diwai. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya, belum ditemukan apa obatnya. Dalilnya sudah jelas, tidak mungkin Allah menurunkan penyakit kecuali Allah juga penangkalnya. Mungkin kita yang belum tahu. Alhamdulillah, dengan binaan Rasul gini enak kita. Coba kalau tidak diatur oleh Rasul seperti ini, berubah kita. Bukan memuji Allah, ngerasani Allah. Allah kok dirasani. Lah iya pangeran, aku iki melarat, gak duwe apa-apa, gak penyakit COVID. Mbok ya penyakit ngene iku kanggo wong-wong sing sugih. Allah dirasani. Tidak ridha dengan takdirnya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ingat-ingat nanti kalau kita sudah ada tanda sakit, muqaddimah kematian, ingat bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga arahan beliau selalu hidup bersama kita. Akhirnya endingnya nanti mudah-mudahan kita menjadi orang yang husnul khatimah. Terima kasih. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.